Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Kali ini kita udah mencapai pertemuan 4. Finally, udah beberapa pertemuan kita lalui dari 1, 2, dan 3. Dan kali ini, terkhusus untuk kali ini, kita akan membahas materi. Sebentar, materinya akan kutayangin dulu di screen ini ya. Bentar. Ini dia, materi yang paling spesial, yaitu operational giro. Sebelum kita mengetahui lebih jauh apa itu giro, karena giro ini kan udah nggak belum sefamiliar dari materi-materi yang sebelumnya nih. Jadi materi kita tuh makin advance dari pertemuan 1 sampai pertemuan eh, 4 ini, dan giro ini merupakan materi yang sangat 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 spesial menurut aku. Oke, kita mulai saja mungkin dari pengertian giro. Giro di sini bisa didefinisikan menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, yaitu simpanan atau dana pihak ketiga di mana penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan media, yaitu cek atau biliet giro dan sarana perintah pembayaran lainnya. Dana yang dihimpun tersebut bagi bank adalah merupakan utang jangka pendek, sebab dana yang tersimpan tersebut dapat ditarik setiap saat sepanjang dananya mencukupi setiap penarikan, dan penyetoran akan diadministrasikan oleh bank sesuai dengan jenis transaksi, dan setiap akhir bulan nasabah menerima transaksi yang disebut dengan rekening koran. Selanjutnya, apa sih perbedaan antara cek dan biliet giro? Kita tahu cek itu adalah selembaran yang sangat-sangat berharga dengan tercantumnya nominal yang bisa diatur oleh si pemilik cek. Uh, di sini ada beberapa perbedaan, yaitu 5 perbedaan antara cek biliet yang patut dan yang perlu kita ketahui sebagai calon nasabah. Pertama adalah pencairan dana. Perbedaan cek biliet giro yang pertama terletak pada pencairan dananya. Cek dapat langsung diuangkan secara tunai di bank, sedangkan giro tidak boleh langsung dicarikan dalam bentuk tunai. Selain itu, pembayaran bisa dilakukan pada saat menunjukkan ceknya di bank. Penerima langsung mendapatkan dana sesuai dengan nominal yang tertera, berbeda dengan cek nih teman-teman. Pemindahan bukuan pada giro hanya bisa dilakukan atas nama pemilik rekening, dan dana baru bisa dipindahkan apabila sudah mencapai tanggal efektif, di mana tanggal yang tidak bisa ditentukan oleh nasabah, walaupun nasabah menginginkan atau membutuhkannya di waktu-waktu tertentu. Yang kedua adalah biaya materai. Penarikan cek di bank akan dikenakan biaya materai sesuai ketentuan, sedangkan pihak penarikan giro dibebaskan dari biaya materai. Yang ketiga ada uang tunai. Cek mempunyai fungsi sebagai surat perintah dan pemilik rekening kepada bank untuk membayar, menggunakan uang tunai kepada individu yang tertera pada cek tersebut. Sedangkan giro mempunyai fungsi surat perintah dari pemilik rekening giro pada bank untuk memindahkan uang kepada individu yang tertera pada biliet dan memiliki rekening terdaftar pada bank tertentu. Yang keempat adalah tanggal penerbitan dan tanggal efektif. Terkadang di cek hanya tercantum tanggal penerbitan karena terdapat cek mundur. Pada cek jenis ini, misalkan Anda memberikan cek tanggal 7 Januari 2021, tapi baru bisa dicarikan pada tanggal 10 Januari 2021, umumnya karena pemberi cek belum memiliki cukup dana. Sedangkan giro mencantumkan tanggal penerbitan dan tanggal efektif dalam biliet yang diberikan. Tanggal penerbitan adalah tanggal pembuatan biliet. Tanggal efektif adalah mulai berlakunya perintah untuk memindah bukukan dari rekening penarikan ke rekening penerima. Perbedaan terakhir ini terletak pada sumber hukumnya. Perbedaan cek dan biliet giro dilihat dari sumber hukum yang diterapkan yang diterapkan untuk cek adalah Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau KUHD, sedangkan sumber hukum yang digunakan pada giro adalah Peraturan BI atau Peraturan Bank Indonesia. Yang selanjutnya kita akan bahas yaitu
yaitu mekanisme pembukuan giro. Ini, mekanisme pembukuan giro. Kita lihat beberapa langkah umum yang bisa kita ikuti dalam mekanisme pembukuan giro. Pertama, pemilihan bank. Kedua, pemenuhan persyaratan. Ketiga, yaitu dengan mengunjungi bank yang telah kita tetapkan, mengisi formulir yang dilengkapi identitas seperti nama, nomor KTP, nomor telepon, dan alamat, dan beberapa informasi penting lainnya. Verifikasi identitas yang selanjutnya adalah pilih jenis rekening. Ada beberapa jenis rekening yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan seperti rekening perorangan, rekening bisnis, rekening khusus, dan lain-lainnya. Yang selanjutnya adalah deposit awal, merupakan uh, Anda harus melakukan deposit awal untuk membuka rekening. Jumlah deposito ini dapat bervariasi antara bank-bank. Yang selanjutnya adalah tanda tangan dokumen. Selanjutnya menerima buku rekening dan aktifkan rekening dengan menyetujui beberapa persyaratan, dan biasanya dilakukan dengan melakukan setoran pertama atau menggunakan atau menggunakannya dalam transaksi tertentu. Selanjutnya kita akan masuk ke mekanisme penyetoran giro. Bagaimana mekanismenya? Karena kita perlu tahu bagaimana cara melakukan penyetoran giro. Pertama, setor tunai. Kamu dapat pergi langsung ke cabang bank dan melakukan setoran tunai melalui kasir atau mesin penyetoran uang tunai. Yang kedua adalah setoran cek. Dapat dapat melakukan atau mendepositokan ke rekening giro Anda dengan cara membawa cek tersebut ke bank atau menggunakan layanan setoran cek melalui ATM. Atau berbasis online juga bisa menggunakan m-banking atau yang kita kenal dengan Brimo atau BSI Mobile gitu. Yang ketiga adalah transfer bank. Kamu dapat mentransfer rekening bank lain dengan ke rekening giro dan dilakukan di anjungan tunai mandiri dengan mesin anjungan tunai mandiri. Selanjutnya adalah setoran melalui ATM um, dengan cara umum, dengan kalian masih udah tahu lah, masukkan kartu, masukkan password, dan berbagai beberapa menu yang bisa kalian manfaatkan. Yang selanjutnya adalah setoran melalui aplikasi perbankan mobile, dan yang selanjutnya adalah setoran otomatis. Dan mekanismenya itu nggak jauh beda dengan penarikan atau cara kalian menabung dan menarik dan setor tunai di metode-metode lainnya. Yang selanjutnya adalah mekanisme penarikan rekening giro. Penarikan merupakan proses mengambil uang dari saldo yang ada dalam rekening giro, dan salah satu fitur utama dari rekening giro ini ada beberapa, yaitu penarikan tunai di ATM, cek, transfer bank, penarikan di cabang bank, aplikasi perbankan mobile, setoran otomatis yang memungkinkan kamu menarik uang dari rekening giro dan mengatur pembayaran otomatis. Selanjutnya, oh my God, no. Sorry. Selanjutnya kita masuk ke mekanisme penutupan rekening giro yang merupakan komponen terakhir yang akan aku jelasin. Komponen terakhir itu penutupan rekening giro. Langkah-langkah dalam menutup rekening giro yaitu persiapkan rekening alternatif. Pastikan kamu memiliki rekening alternatif yang sudah siap digunakan dan menjadi rekening giro di bank lain atau jenis bank lain yang sesuai dengan kebutuhan kamu ya. Yang kedua adalah cek saldo. Pastikan bahwa saldo di rekening kamu mencukupi dan menutup rekening dan membayar semua biaya terkait jika kamu melakukan biaya-biaya yang sudah kamu sepakati sebelumnya. Yang ketiga adalah menghubungi bank terdekat. Kamu bisa unduh dari website mereka atau dapatkan langsung dari cabang bank dengan cara yang lebih mudah. Aku lebih menyarankan dengan cara cek website dan melakukannya secara online. Lebih efektif, efisien, dan hemat tenaga juga. Selanjutnya,
Isi formulir penutupan, tentunya nanti kalian akan disertakan beberapa formulir dengan mengisi nomor rekening, alasan penutupan, dan informasi kontak kamu. Yang kelima, lakukan penarikan sisa saldo dengan cara menariknya bisa dengan transfer, tarik tunai, atau menerima uang tunai dari banknya langsung nih. Yang selanjutnya adalah ini eh, pastikan semua transaksi sudah diproses. Mengapa demikian? Jika sisa saldo rekening giro kamu masih ada, bukan maaf, pastikan bahwa semua cek yang Anda tulis telah diuangkan dan semua transaksi otomatis yang terkait dengan rekening giro telah dihentikan. Selanjutnya adalah kembalikan barang. Jika bank Anda memberikan kartu ATM, cek buku, atau barang lain yang terkait dengan rekening giro, pastikan kamu mengembalikannya sesuai permintaan bank ya. Jangan dibawa pulang, jangan juga disimpan. Yang selanjutnya adalah periksa dan simpan bukti. Setelah menyelesaikan proses penutupan, pastikan kamu memiliki bukti tertulis yang menunjukkan bahwa rekening giro Anda telah ditutup. Rekening giro kamu tuh udah ditutup gitu. Kamu harus punya bukti yang konkret. Dan dapat berupa surat konfirmasi dari bank atau cetakan layar jika kamu menutup rekening melalui perbankan otomatis atau secara online gitu guys. Yang selanjutnya adalah periksa penggunaan otomatis. Pastikan untuk pemeriksaan bahwa semua pembayaran otomatis seperti langganan atau pembayaran tagihan telah dialihkan rekening baru dan dan rekening yang kamu butuhkan. Yang ke-10 adalah pantau rekening kamu. Selama beberapa bulan setelah menutup rekening giro, pantau rekening pantau rekening kamu untuk memastikan tidak adanya biaya atau transaksi sah yang muncul. Eh, ah, Sampai di situ dulu materi yang bisa aku sampaikan. Mudah bukan? Mudah dipahami dan komponennya tidak terlalu banyak. Jadi jangan lupa hafal untuk kuis selanjutnya. Dan maaf ya kalau aku ngomongnya terlalu cepat atau banyak kesalahan. Aku sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. BTW aku bikin videonya jam 3.12 loh. Oh my God, thank you. See you next pertemuan ya.